Raden di Lombok Tengah yang sangat ditakuti karena dihuni makhluk-makhluk misterius yang berulang kali membuat orang tersesat hingga mati. Kini kami masuki dengan penuh rasa penasaran. Inilah alam liar Gunung Raden. Sekilas, vegetasi alam liarnya seperti jauh dari kesan menyeramkan. Belantaranya hanya dipenuhi semak berduri khas hutan pantai. Jalur-jalur perlintasan hewan adalah pemandu jalan kita menuju puncak. Beberapa kilometer kemudian, alam liar mulai memperlihatkan sisi ancamannya yang berbahaya. Satu hal yang paling membuat kami penasaran adalah bahwa katanya siapapun yang masuk ke gunung ini, dia bisa hilang. Dan ternyata secara logis kita menemukan bukti-bukti yang bisa menyebabkan orang gampang hilang di tempat ini. Semua vegetasi hutan di permukaan gunung ini ternyata sama. Kulit pohonnya semua berwarna abu-abu. Pohonnya juga sama berduri. Kemudian semuanya belukar, semuanya mengandung sulur-sulur. Mirip semua di permukaan, dan ini akan membuat orang semakin bingung mencari tanda-tanda. Apalagi sulur-sulurnya juga dipenuhi dengan duri sehingga orang susah sekali menerabas. Dan ini yang kemudian mungkin menyebabkan orang menghabiskan waktu lama dalam mencari jalan dan kelelahan, lalu kemudian dia menyerah di sini. Saya pikir itulah yang menyebabkan orang gampang hilang di sini. Tapi barangkali memang ada sisi metafisik di sini. Kita coba cari tahu. Kalau siang ini kita tidak temukan, kita akan coba sampai malam. Sosok misterius seperti apa sebenarnya yang menyebabkan orang-orang tersesat di sini? Gunung Raden memang bukan belantara dengan pohon-pohon raksasa yang tinggi menjulang. Sebaliknya, ia hanya hutan terbuka dipenuhi belukar dan sulur-sulur berduri yang sulit ditembus. Yang paling istimewa adalah adanya pohon asem raksasa yang sangat disakralkan. Saking banyaknya duri, kita nggak bisa lewat karena tasnya tertahan oleh duri-duri yang ada di pohon-pohon di sini. Oh. Ayo lanjut. Pohon asem ini diyakini sebagai pusat kekuatan metafisik Gunung Raden. Tanah di bawahnya selalu bersih meskipun tak ada yang merawat. Yang paling aneh, siapapun yang tiduran di bawahnya pasti akan dipindahkan ke dalam semak berduri oleh makhluk tak diketahui. Dan kami akan membuktikannya di malam yang sebentar lagi tiba. Hari sebentar lagi senja, dan ternyata energi metafisik mulai kita rasakan. Mungkin seiring meredupnya matahari, kekuatan atau energi-energi metafisik di tempat ini akan segera bermunculan. Malam yang ditunggu segera tiba dan kami bersiap-siap. Kang Asep akan sengaja tidur di bawah pohon asem yang sangat ditakuti itu, menunggu apakah ia akan dipindahkan ke semak berduri dan siapa gerangan yang akan memindahkannya itu. Malam merambat perlahan, alam hening. Kang Asep tergolek menunggu. Sekeliling pohon lengang. Beberapa waktu berlalu, tetapi belum ada satu sosok pun yang mendekat. Bahkan dari atas pohon juga tak muncul makhluk apapun. Kang Asep terus tidur menunggu. Waktu terus bergerak perlahan dalam gelap yang lengang. Sayangnya, hingga perburuan dihentikan,
tak ada satupun sosok aneh muncul di kawasan itu. Tak ada yang memindahkan Kang Asep dari tidurnya. Saat terik kembali menerangi hutan, kami bergerak menuju titik ketiga di puncak, di mana para pelaku supranatural menemukan kedahsyatan-kedahsyatan metafisik yang katanya sangat berbahaya dan mengerikan. Dibakar matahari, penelusuran siang dilakukan di 2 titik berbeda. Untuk menemukan objek yang diyakini sebagai objek metafisik tentu saja kita sulit, karena penelusuran siang mungkin kita hanya bisa menggunakan insting dan kepekaan metafisik, sedangkan bukti-bukti fisik itu sulit sekali kita temukan. Tetapi kita akan sangat bersyukur jika ada satu benda kecil sekalipun yang bisa menjadi petunjuk. Gunung Raden memang hanya dipenuhi hutan terbuka dan belukar berduri dengan vegetasi yang sama, baik jenis pohon, warnanya, bahkan hingga ukurannya, semuanya nyaris sama. Dan disitulah letak kedahsyatannya. Belukarnya yang selalu sama, dipenuhi duri dan sangat sulit ditembus, bisa menjebak siapapun untuk tersesat hingga mati kelelahan. Puncak Gunung Raden ini dia berdampingan langsung dengan pantai yang ombaknya cukup besar. Tetapi menurut masyarakat, mereka pernah melihat rusa putih itu ada di kawasan dalam hutannya. Kami bergerak amat hati-hati. Makhluk misterius kawasan ini kabarnya berwujud putri cantik, rusa putih, dan wujud aneh lainnya. Semua yang diceritakan itu kami harapkan adalah makhluk real, makhluk biasa seperti kita.